Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 11 yang tercinta, pada pagi hari ini Bapak Barkah akan menyampaikan materi tentang pendapatan nasional. Jadi, pendapatan nasional itu berasal dari dua kata, yaitu pendapatan dan nasional. Pendapatan sendiri adalah balas jasa yang diperoleh akibat kita melakukan suatu proses produksi. Ada kata nasional, berarti pendapatan itu diperoleh dari suatu negara dalam periode tertentu. Biasanya dihitung dalam kurun waktu 1 tahun. Anak-anak, manfaat menghitung pendapatan nasional yang pertama adalah bahwa dengan menghitung pendapatan nasional kita bisa mengetahui struktur perekonomian suatu negara. Jadi, dengan menghitung pendapatan nasional, kita bisa mengetahui apakah negara tersebut adalah negara agraris, negara perdagangan, atau negara agraris menuju ke perdagangan, atau negara yang dikatakan sebagai negara maju. Kemudian yang kedua, dengan menghitung pendapatan nasional, kita bisa mengetahui perekonomian suatu negara. Apakah negara itu bisa dikategorikan sebagai negara miskin, negara yang sedang berkembang, ataupun negara maju. Jadi dari menghitung pendapatan nasional kita bisa mengetahui keadaan atau kondisi perekonomian suatu negara. Yang ketiga, dengan menghitung pendapatan nasional kita bisa mengetahui kondisi perekonomian antar negara atau antar daerah. Jadi karena pendapatan nasional itu dihitung selama periode tertentu, kita bisa mengetahui perkembangan perekonomian suatu negara atau suatu daerah dalam periode ke periode. Jadi akan berbeda perekonomian suatu negara tahun ini dan tahun yang akan datang. Kemudian dengan menghitung pendapatan nasional kita bisa pemerintah dalam hal ini bisa mengambil kebijakan tentang bagaimana upaya menjadikan suatu negara itu perekonomiannya stabil. Konsep-konsep dalam penghitungan pendapatan nasional ada konsep gross domestic product atau ada konsep gross national product. Gross domestic product atau produk domestik bruto didefinisikan sebagai pendapatan yang diterima oleh suatu negara dari warga negara Indonesia atau warga negara asing yang ada di Indonesia. Sementara untuk gross national product atau GNP ini adalah pendapatan yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang dihasilkan oleh warga negara Indonesia dan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Jadi kalau ada contohnya, misalnya kalau ada suami Maudy Koesnaedi misalnya, Eric Major berasal dari warga negara asing, tinggal di Indonesia. Penghasilannya dihitung dalam gross domestic product. Sementara penghasilan tenaga kerja asing yang bekerja di luar negeri itu dihitung dalam gross national product. Di bawah gross national product ada net national product atau pendapatan nasional bersih. Pendapatan nasional bersih dihitung dari gross national product dikurangi dengan penyusutan yang menghasilkan net national product. Kemudian untuk menghitung net national income adalah NNP dikurangi dengan pajak tidak langsung menghasilkan NNP. Untuk menghasilkan NNI adalah NNP dikurangi dengan iuran jaminan sosial, kemudian laba tidak dibagi, dan ditambah dengan transfer payment, menghasilkan PI atau personal income. Sementara personal income dikurangi dengan pajak langsung menghasilkan disposable income atau penghasilan yang siap dibelanjakan atau pendapatan yang siap dibelanjakan. Kemudian untuk menghitung pendapatan nasional bisa dilakukan dengan 3 macam cara penghitungan. Yang pertama adalah menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi, di mana
menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan produksi bisa dihitung dengan menghitung nilai tambah dari faktor produksi yang dihasilkan oleh suatu negara. Rumusnya adalah NI, di mana NI ini adalah national income atau pendapatan nasional, sama dengan sigma VA atau jumlah dari nilai tambah. VA adalah value added. Kemudian menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pengeluaran bisa dihitung dengan menghitung jumlah pengeluaran yang dihasilkan oleh 4 pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga konsumen, rumah tangga produsen, rumah tangga pemerintah, dan rumah tangga masyarakat luar negeri. Rumah tangga konsumen itu simbolnya C atau consumption. Kemudian pengeluaran dari rumah tangga pemerintah simbolnya G atau government atau pemerintah. Kemudian dari rumah tangga produsen itu simbolnya I besar atau investment, dan pengurangan antara ekspor dan impor yang simbolnya adalah X dan M. Sehingga pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan pendekatan pengeluaran rumusnya adalah C plus G plus I plus X min M. Kemudian pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan adalah menghitung seluruh pendapatan yang dihasilkan oleh 4 faktor produksi, yaitu faktor produksi sumber daya alam, faktor produksi sumber daya manusia, faktor produksi modal, dan faktor produksi kewirausahaan atau skill, yang didapat dari bahwa sumber daya alam dalam ilmu ekonomi dipersempit menjadi tanah. Tanah itu kalau kita berikan kepada orang lain dalam jangka waktu tertentu, kita akan mendapatkan penghasilan berupa sewa. Kemudian sumber daya manusia itu dalam proses produksi berfungsi sebagai tenaga kerja. Tenaga kerja mendapatkan imbalan berupa upah. Kemudian modal ini imbalannya adalah berupa bunga modal. Kemudian skill atau kewirausahaan simbolnya adalah laba usaha. Sehingga menghitung pendapatan nasional berdasarkan pendekatan pendapatan simbolnya adalah R, berasal dari sewa tanah atau rent, RENT. Kemudian W ini simbol dari upah atau wage, dan I kecil ini adalah imbalan dari bunga modal atau interest. Kemudian laba usaha atau keuntungan simbolnya adalah P atau profit. Itu adalah bagaimana cara menghitung pendapatan nasional berdasarkan 3 pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Kemudian anak-anak, untuk mengukur tingkat perekonomian suatu negara, kita bisa menghitung dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah rata-rata pendapatan penduduk yang dibagi dengan jumlah penduduk, menghasilkan pendapatan per kapita. Itu anak-anak sekilas materi tentang pendapatan nasional. Semoga materi ini bisa dipahami. Untuk lebih jelasnya silahkan dibuka materi pendapatan nasional, baik itu melalui internet, baik itu melalui buku-buku yang ada di perpustakaan, dan melalui lembar kerja siswa. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu, karena menuntut ilmu adalah ibadah. Dan menuntut ilmu, ketika orang menuntut ilmu akan ditinggikan beberapa derajat. Sehingga jangan bosan-bosan untuk menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu mulai dari buayan sampai ke liang lahat. Demikian anak-anak, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.